Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnur Aini, dosen dari Program Studi Agroteknologi UMB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel tanah dan sampel tanaman untuk mata kuliah analisis tanah dan tanaman. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang teknik pengambilan sampel tanah. Jadi pengambilan sampel tanah itu dibutuhkan untuk mengetahui sebenarnya kandungan hara dalam tanah itu seperti apa, dan itu nanti apa yang akan memberikan kita panduan untuk memberikan pupuk, pemupukan dilakukan itu seperti apa. Nah, untuk pengambilan sampel tanah sendiri itu pada hamparan lahan seperti ini eh, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang paling mudah dan paling sering dilakukan itu kita melakukannya dengan zigzag. Jadi seluruh bagian pertanaman ini kita buat zigzag sesuai dengan luasan lahannya. Kemudian dari tanah zigzag itu kita tentukan titik-titiknya. Kenapa harus zigzag? Karena supaya kita mendapatkan sampel tanah yang relatif seragam. Jadi eh, apa tidak ada subjektivitas dari pengambil sampel itu atau yang penelitinya atau yang akan melakukan analisis itu terhadap kondisi tanahnya. Nah, ngambil siksa itu kita ambil tanahnya siksa kemudian dari masing-masing bagian. Misalnya kita ada 4 bagian ini kita ambil di 5 titik di titik ujung pinggir-pinggir 4 ini, kemudian 1 di tengah. Dan ini yang akan digunakan untuk analisis tanah itu. Kemudian dan kita angkat. Ya, tanah yang kita ambil itu tanah yang berada yang dalam perakaran, kemudian kita komposit. Kita komposit dalam 1 peta itu kita komposit. Dengan seperti ini, bias yang diperoleh itu akan berkurang. Dan ini tentu saja berbeda kalau kita mengambil sampel tanah dalam polybag. Kalau di lahan, tentu saja titik-titiknya ini bisa kita ambil untuk mewakili. Setelah disiksa itu bagian yang kena titik itu kita buat kotak dan kita ambil sampelnya di bagian pinggir, bagian tengah seperti itu. Dan ini akan mengurangi bias yang ada di tanah di analisis yang dilakukan. Ini akan berbeda kalau kita mengambil sampel tanaman di polybag. Baik, kita lanjutkan ke pengambilan sampel tanah di polybag. Pengambilan sampel tanah di polybag bisa kita lakukan di dalam polybagnya ini, tapi ingat jangan sampai membuka perakaran dari si tanaman itu, karena resikonya perakaran yang di tanaman itu terbuka tentu saja akan ada efeknya yang tidak diinginkan tentu saja karena prosesnya perakarannya terbuka. Nah, ini kita bisa ambil di sekitar perakaran tanaman karena di polybag itu tanahnya lebih terjaga sehingga kita bisa mengambilnya di sisi manapun selama itu tidak merusak perakaran. Ini yang berbeda dibandingkan dengan yang di lahan, di mana kalau di lahan kita harus melihat apa namanya keacaan atau random dari si tanah tersebut. Kita tidak boleh memilih mana yang kita suka, tapi kondisi yang ada seperti apa. Tapi kalau di polybag kita bisa mengambil di area polybagnya ini, kemudian kita analisis dan selanjutnya untuk haranya kita analisis di laboratorium. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tanaman yang kekurangan hara, saat ini saya ada di lahan percobaan yang menanam jagung. Nah, ini di percobaan yang dilakukan ini akan sangat kelihatan kondisinya. Ini bentuk kondisi tanaman yang kekurangan hara N. Jadi apa yang diberikan, pupuk yang diberikan itu ternyata N-nya tidak bisa menutup kondisi pertumbuhan jagung, apalagi ini jagungnya sudah masuk ke fase generatifnya yang ditandai dengan pembentukan tongkol di beberapa tempat, kemudian sudah adanya bunga-bunga dari si
jagungnya. Nah, ini ciri untuk kahat dari N ini bisa dilihat bahwa kuning yang terjadi dari tanaman jagung ini bentuknya V. Bentuknya V ini menunjukkan ini semakin ke sana, ke tengah, N-nya kurang sehingga warnanya kuning dan bentuknya V. Ini yang menunjukkan kalau ini kahat N. Akan berbeda kalau kita melihat kepada kahat K. Kahat K itu bisa kita lihat dengan sama-sama terjadi kuning seperti ini, tapi bentuknya bentuk V terbalik. Kalau saat ini bentuk V beneran, kalau kahat K berarti V terbalik. Bentuknya V-nya terbalik. Ini yang menunjukkan kalau ada kahat K. Tapi dari ciri yang muncul di sini, ini bukan kekurangan hara K, tapi kekurangan hara N. Sehingga mungkin perlakuan yang diberikan itu ternyata N-nya belum mencukupi untuk kebutuhan tanaman karena ini penelitiannya tentang penelitian pupuk organik sehingga masih dibutuhkan asupan untuk N dari luar. Jadi kalau kita menggunakan pemupukan itu bukan serta-merta tidak perlu diberikan pupuk anorganik, tapi pupuk anorganik bisa kita masukkan pada saat memang kekurangan hara. Dan seperti ini kita akan menggunakan pupuk itu secara lebih bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.